Hai, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Penasaran gak sih kira-kira siapa orang yang mikirin kamu sekarang ini? Mungkinkah dia orang yang pernah menyakitiku? Mungkinkah dia orang baru yang baru aku kenal? Apakah yang ada di pikiranku nih sama dengan yang dibacakan hari ini? Yuk kita relax aja. Kamu caranya fokus dalam hati kamu, sebutkan, dan mungkin kamu relax, kamu bayangkan ada mata yang melihat kamu, tapi nggak tahu siapa, ya, karena kita nggak mau tebak-tebakan dan kita tidak menuju ke orang tertentu. Kita akan lihat di sini, teman-teman. Siapakah dia yang mikirin kamu terus-terusan? Wow. Kartu Empress. Kartu Empress adalah bisa jadi dia pernah menikah, duda atau janda. Yang pasti dia kayak mojang sorangan. Apakah dia memiliki anak? Ada potensi dia memiliki anak, ya. Dan dia ini adalah orang yang lembut. Dia orang yang sangat dewasa secara emosi. Sun Moon Rising-nya bisa Libra atau Taurus. Yang kedua, wow, dia itu orangnya mageran, teman-teman. Ini energinya kayak energi yang apa ya? Yang orang nggak bisa kerja keras, terlalu keras gitu ya. Gampang bosan orangnya. Terus orangnya tuh suka istirahat aja. Kayak orang suka di dalam rumah gitu. Kurang suka ketemu orang atau kurang suka bersosialisasi. Mungkin dia hanya ngomong ke beberapa orang ya. Dia ngomong paling aku jalan ya, aku pulang ya, atau gimana sih, ngomongnya tuh agak kaku gitu. Tapi di sini dia itu nggak punya terlalu banyak teman. Mungkin dia kenal dengan orang banyak tapi bukan tipe yang mau mengakrabkan diri gitu loh. Kalau kamu korek sesuatu darinya, ya, kalau kamu korek, nanyain kamu kenapa sih, dia tuh cenderung untuk tidak bercerita. Karena di sini dia adalah bukan orang yang bisa berbicara. Ya, dia adalah tipe kalau yang marah itu diem, marah itu tidak merespon kamu sampai kamu benar-benar udah nggak iniin dia, baru nanti dia yang minta maaf. Jadi dia nggak mau kalau kamu panas dia ngobrol gitu, nggak mau. Mendingan kamu didiemin sampai kamu puas, sampai kamu mereda, baru dia bisa ngomong sama kamu, ya. Atau dia memulai setelah berapa hari break kayak gitu. Di sini Four of Swords, kita tuh punya kartu dari Libra, dan ada kartu 5 Wands, ada kartu dari Leo. Fire sign. Ini juga ya, kartu dari Aries, dan kita melihat di sini orangnya itu mungkin hidupnya suka stabil ya, suka akan kestabilan. Segala sesuatunya tuh terencana, stabil. Mungkin dia adalah orang yang paling lurus hidupnya menurut kamu. Contoh nih, misalnya dia jurusannya adalah farmasi. Apa sih? Iya kan, jurusan tuh ada yang farmasi gitu. Dia jadi apoteker gitu. Mungkin jadi kayak inline gitu. Terus kalau misalnya dia seorang kerjanya kuliahnya di ekonomi, mungkin satu bidang gitu. Jadi penasihat keuangan kerja di bursa saham atau ahli ekonom lainnya, motivator ekonomi mungkin. Tapi kalau misalnya yang kamu pikirkan misalnya dia kuliah kedokteran terus tiba-tiba jadi penarot gitu, kayaknya bukan dia ya. Ini karena aku lihat orangnya tuh sangat inline, sangat sesuai dengan apa yang dia pelajari, ya di situ bidangnya, kestabilannya di situ gitu loh. Dia ini adalah orang yang suka
apa ya, mementingkan acara keluarga dibandingin acara pribadi sih. Suka reuni, acara-acara reuni, acara-acara ketemu-ketemu dengan keluarga besar. Itu sih kayaknya dia tuh harus hadir gitu untuk menunjukkan bahwa dia ini ada jati diri ya. Oke, di sini kita punya kartu The Tower. Kartu The Tower itu satu kehancuran sih sebenarnya, teman-teman. Orangnya tuh gampang down. Ya, orangnya tuh gampang down. Orangnya itu kayak seketika jebret. Mungkin dalam kondisi keuangan, dalam kondisi cinta ya. Ini sih ada energi Virgo sih. Ada satu keruntuhan di situ. Ya, energinya tuh ada energi keruntuhan. Mungkin dia adalah orang yang sempat mencapai puncak pada masa kejayaan, tiba-tiba entah manajemen atau apa, tiba-tiba dia dijatuhkan sehingga dia kayak sempet kayak down ya. Ada satu tragedi besar atau ada satu tragedi besar dalam hidupnya dia yang membuat dia ini kayak broken hearted banget. Di sini orangnya mellow juga, walaupun dia adalah orang yang keras kepala ya, suka berdebat, sangat agresif, kadang nggak sabaran, tetapi dia ini adalah orang yang spiritualis juga, dan juga dia terlalu mellow sebetulnya dalam dirinya. Dia adalah orang yang mellow, orang yang kayak kalau seandainya aku susah gitu atau ada masalah, aku tuh nggak tahu mau cerita ke siapa. Kebanyakan kayak kemakan sama pikiran sendiri. Dan gak heran kalau orang kayak begini itu dengan dia posturnya itu mungkin agak sedikit membungkuk ya, karena dia merasakan kayak ada beban berat di pundak gitu, teman-teman. Ada kesedihan yang mendalam. Hidup dia tuh kayak seketika itu distraction. Apakah mungkin ada masalah pernikahan, ada masalah keluarga yang membuat dia tuh kayak traumatik. Kayaknya masalah dia tuh kayak berat banget ya. Tapi kalau untuk bicara mengenai pribadinya ya teman-teman, kalau kamu udah mengenal dia kayak dari hati ke hati gitu, dia bisa ngomong jujur sama kamu. Karena antara kepala dengan perasaan itu banyak saling keterkaitan. Apalagi kalau dia mellow, dia kan mikirin banget. Misalnya, aku nih kenapa ya jadi orang tuh yang kayaknya gagal terus gitu, nggak pernah goal dalam mencapai tujuan atau mencapai sesuatu kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak ada satu situasi yang mungkin sekarang ini yang mungkin kamu dapati atau kamu hadapi, bahwa kamu mengetahui dia itu mungkin moodnya kayak ups and down, naik turun ya. Kayak ada ngerasa ada yang salah di sini ya, ada yang salah di sini, ada, kalau aku lihat kamu kayak nggak bisa menyelami pikirannya dia, tapi kamu tahu dia ini lagi sedih banget, sedihnya itu besar gitu, teman-teman. Kita akan lakukan afirmasi ya. Orang yang mikirin kamu terus-terusan. Oke. Orang yang mikirin kamu terus-terusan di sini, dia itu termasuk orang yang short temper. Kadang-kadang kalau ngomong, membuat kamu kayak short temper. Kadang-kadang kalau dia bicara itu seperti kayak kurang disensor, atau kadang-kadang dia suka salah ngomong. Yang kedua, ada kartu Three of Cups. Menurut kamu, dia adalah orang yang enak untuk diajak bicara, ya. Kayak kamu udah kenal dia kayak udah lama gitu, kamu udah dapat chemistry, kamu udah nganggep dia kayak orang yang spesial banget dalam hidup kamu, udah kamu anggap dia seperti keluarga kamu sendiri.
Dan ada kartu Two of Pentacles di sini, tapi ada keraguan ya teman-teman. Aku ngelihat walaupun seperti itu tapi ada keraguan. Karena mungkin ada yang statusnya mungkin sudah menikah ya. Terus kamu nggak tahu apakah harus memperjuangkan hubungan ini atau enggak. Tapi kamu emang nyaman gitu loh sama dia. Bahkan realisasi untuk bersama mungkin sekarang ini lagi ups and down, sehingga ada beberapa di sini yang mungkin kamu tuh kayak ngebatin dan mungkin pengen break dari dia, pengen lepas dari bayangan dia. Di sini kita punya kartu Six of Swords. Kamu tuh lebih seperti kayak ke orang ini lebih pasrah deh, suka-suka lantar, nanti mau jadi kayak mau enggak kayak terserah, kayak gitu. Ini dari sudut pandang kamu dan dia ya. Sekarang aku akan kembali lagi ke kartu ini. Aku buka tebaran sandwich, jadi kartunya beda ya. Nanti di bawah baru afirmasinya lagi. Kenapa dia memikirkan kamu terus-terusan? Kita akan lihat di sini. Ini namanya tebaran sandwich ya teman-teman. Berlapis-lapis. Ada kartu strength. Dia memikirkan kamu terus-terusan dikarenakan secara fisik, secara body, secara visual kamu tuh menarik. Itu ya, ini punya energi Leo. Energi Leo tuh kayaknya kayak teman bermainnya dia. Kamu tuh kayak soulmate-nya dia. Kamu tuh mengerti. Kamu bukan cuma hanya menghibur, tapi kamu juga memberikan sebuah pengetahuan buat dia. Banyak hal yang dia pelajari dari hubungan ini dengan kamu. Lalu kita punya kartu King of Swords. Tuh. Kita melihat sebuah ambisi. Dia melihat kamu itu secara serius teman-teman. Secara tegas dan serius dia menginginkan kamu. Butuh keberanian besar untuk mendekati kamu. Mungkin ada energi di sini dia yang kayak tidak walaupun dia merasa dia nih pantas buat kamu, tapi ada ketidakpercayaan diri dia sehingga ada resiko kamu nolak dia kala itu. Tetapi orang ini itu meluruhkan egonya untuk apa? Untuk berkomunikasi sama kamu. Dari komunikasi itu timbul namanya flirting, ya, rayu-rayu, gombal dan lain-lain. Aku ngelihatnya seperti ini. Memang dia memang tegas suka sama kamu. Udah suka sama kamu tuh dari lama. Wow, ini ada kartu wishes atau ada kartu keinginan. Artinya orang ini telah mengagumi kamu mungkin dari zaman dahulu. Kamu kenal sama dia, kamu mungkin dia mungkin umurnya lebih tua daripada kamu, tapi kala itu mungkin tidak ada namanya kesempatan untuk mendekati kamu. Entah kamu punya pacar duluan atau kamu tidak melihat dia sebagai kandidat yang kamu mau. Mungkin dia bukan tipe kamu waktu itu. Kenapa di sini dia mikirin kamu terus-terusan? Karena selama ini dia tuh udah cukup berpura-pura. Sudah cukup untuk tidak meneruskan tujuan dia untuk mendekatin kamu, dan itu berpura-pura. Jadi daripada aku berpura-pura terus, kesempatan mungkin kita nggak tahu umur kita kapan bisa panjang, kenapa aku nggak deketin sekarang? Untuk membayar kekosongan dari keinginan dia di masa lalu. Maka di sini ada timbul ego, ada timbul namanya energi ingin memiliki secara berlebihan. Karena mungkin yang dulu tuh tidak terbayarkan ya. Nah, dari rangkaian ini sih aku bisa melihat inline-nya ya teman-teman. Energinya adalah energi perjuangan. Aku bisa merasakan dimana ketika dia melihat kamu sudah suka, tetapi waktu itu dia belum bisa berjuang gitu. Dan sekarang ini, dan moment of the truth-nya adalah dia di sini masih belum bisa ngelupain kamu begitu saja, walaupun sudah banyak hal terjadi di hidup kalian. Mungkin kalian sudah berhubungan dengan orang yang silih berganti dan sudah begitu banyak. Mungkin kamu yang lebih banyak daripada dia untuk turnover pacar ya. Dan mungkin kalian juga sudah menikah dengan pilihan karena dia nggak ada di hidup kamu. Dan belakangan ini kamu baru tersentuh. Ternyata kenapa nggak dari dulu aja ya aku. Kita nih bisa saling jujur, saling ngomong. Dan mungkin kalau kita saling ngomong, mungkin kita jodoh.
ada reaksi seperti itu juga dari dia. Ya. Oke. Sebenarnya dia tuh sudah berpikir sangat rasional kok. Maksudnya gini, aku sangat mengagumi kamu, tapi aku belum punya kesempatan untuk ngomong sama kamu lebih banyak dulu. Dan sekarang ini saatnya mungkin dia melihat situasi kamu, ya. Dia melakukan pendekatan itu dengan slow and steady, ya, bertahap tapi pelan tapi bertahap gitu loh. Jadi ya persuasif pendekatannya. Dan dia di sini memiliki kesabaran yang sangat-sangat tinggi untuk bisa memahami diri kamu. Itu yang dia sembunyikan. Dia, kalau sampai dia marah sama kamu, berarti kamu sudah sangat-sangat kelewatan dan dia nggak bisa nahan lagi. Karena dia ini tipenya adalah tipe-tipe orang yang short temper loh. Kalau bicara kadang-kadang ketus, ya. Tetapi efek besarnya ketika kamu tuh dia pikirkan adalah gimana ya, kalau kita mikirin seorang gitu dan kita ngelihat sosial medianya ada happy, kita juga kayak menerima energi yang lebih seimbang. Kamu tuh sebagai balancing sebetulnya, memiliki energi balancing yang dia suka. Ya, jadi kenapa dia terus kembali lagi ke kamu? Padahal kalau misalnya aku udah pergi dari kamu, aku nggak mau sama kamu. Oh ya udah, gitu kan? Ya sempet kayak marah-marah, sempet bete-bete, tapi kembali lagi. Kenapa? Karena energi kamu tuh begitu kuat dan menarik. Apalagi di sini masih banyak sesuatu yang ingin dia explore dari kamu, pengen mengenal kamu lebih dekat. Karena dengan dekat sama kamu tuh banyak semuanya terbuka, kayak tabir dan mata tuh terbuka. Oh ternyata selama ini tuh aku salah ya. Ternyata mungkin kamu baru bilang, aku juga udah merhatiin kamu, cuman kamu nggak ngeliat aku gitu loh. Kalian udah miss di situ. Suka tapi saling nggak ngomong gitu ya. Dan sekarang ini dia ingin mencari jawaban, kamu tuh sebetulnya suka sama aku apa enggak sih? Makanya dia merefleksikan perasaannya sama kamu dan pasti akan kembali terus. Karena itu semacam kayak reward gitu loh teman-teman. Yang rasa penasaran dia tuh yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpuluhan-puluhan tahun mungkin. Udah sampai 40 tahun mungkin ada. Masa sih? Gak tahu ya, mungkin ada di sini. Menjawab rasa penasaran dan oh ya udah, tapi memang kita ya masih merasakan koneksi. Ya kalau misalnya kamu ketemu lagi sama orang yang pernah dekat sama kamu, perasaannya gimana sih? Kegirangan, ya kan? Salah tingkah, seakan-akan kayak cinta pertama lagi gitu. Gimana ya? Kayak serasa dunia tuh lebih indah, warna itu lebih vivid gitu. Ini yang aku bisa lihat. Kita akan lihat buka tujuannya ke kamu ya. Tuh teman-teman, bagaimana sih terkait dengan ininya dia ya, kondisinya dia. Wow teman-teman, di sini sebenarnya dia akan merefleksikan dengan keadaan yang sekarang. Mungkin ada di sini kondisinya itu tidak bisa, sudah dia menikah, mungkin tidak bisa bersama. Dia tidak mau berlama-lama pada imajinasi masa lalu sih. Ya, tidak mau terlalu terbawa pada imajiner masa lalu, tetapi yang dia ingin lakukan adalah ingin maju bersama kamu. Nah, sekarang ini up to you. Kamu mau nggak maju bersama dia? Ciri-cirinya sudah aku kasih tahu ya. Terus semuanya juga udah aku kasih tahu, teman-teman. Ya mungkin di sini aku akan tambahkan untuk beberapa zodiak ya. Di sini kita punya energi Capricorn juga, kemudian ada Taurus, kemudian ada Pisces, kemudian di sini juga ada Taurus kuat ya. Ada 7 wands itu dari Sagittarius, 4 wands Leo, ada Scorpio, ada Virgo, ada Taurus Libra, kemudian di sini
ada Leo lagi. Leo kuat. 9 cups Pisces. Sama ada kartu Page of Swords ya, air sign ya, masuk Libra, Aquarius, Gemini. Oke? Jadi aku akan tambahkan untuk nama-namanya di akhir pembacaan. Ya, kalian harus tahu ini orang yang memikirkan kamu siang malam, bukan dia mau merusak kehidupan kamu yang bahagia sekarang, tetapi namanya orang ingin kembali, pengen ngecek apakah kamu punya perasaan yang sama dia. Jika iya, jadikanlah aku teman hidupmu. Wah, kalau misalnya bisa menikah, kalian bisa bersatu ya. Ada W, V, Z, K, U, J, I, F, kemudian O, G, H, A, L, E, T, B, P. Oke, teman-teman, kalau misalnya memang nggak ada inisialnya, salah satu dari zodiak yang kubacakan juga bisa jadi acuan ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini, dan kita tutup untuk energinya adalah kartu Page of Wands. Aku bilang, jika ada orang yang mengagumi kamu dan memikirkan kamu, terimalah dengan sukacita. Siapa tahu suatu waktu kamu butuh dia. Jangan berketus ya sama dia. Walaupun mungkin dulu kamu sakit atau apa, jangan pernah ketus sama seseorang yang mengagumi kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.